اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وأخراها رمضان تجلى أرضى مولاه بما التزم لله 20 صفة
فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطان بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من إبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسنة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطهير بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمسة بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللأوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يهتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها لحي الغر جمالي سميتها عقيدة العوام من واجب
محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا معلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Para permisa, wabil khusus jamaah Majelis As-Salikin cabang Menarap dan semua pemirsa semuanya yang melihat atau penonton pada hari ini dalam kajian kita mengadakan majelis ta'lim, tetapi karena wabah yang melanda kepada semua negara, terlebih kita mendengarkan daripada himbauan daripada pemerintah untuk menutup semua majelis-majelis serta tempat peribadatan demi untuk memutus mata rantai wabah corona yang melanda. Kita berharap insyaallah mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini insyaallah virus itu dihilangkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berkat Rasulullah, berkat aulia Allah, berkat sahabat, berkat tabi'in, berkat tadi sahibun nadam yaitu al-Imam Sayyid Ahmad al Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Itu sebuah kasidah yang dikarang oleh Sayyidil Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Hasani, seorang ulama besar. Beliau mengarang nadam tersebut atau syair tersebut setelah bermimpi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didengarkan di dalam mimpi tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah menyuruh kepada beliau untuk membacanya dan ternyata beliau hafal dengan bacaan tersebut. Dan Rasulullah mengatakan kepada Al-Imam yaitu madhab daripada Imam Malik bin Anas dan juga bernasab sebagai Al-Hasani, yaitu keturunan daripada cucu baginda Rasulullah SAW dari Sayyidina Hasan. Jadi anak cucu Rasulullah SAW yang ada sekarang ini semua daripada para habaib, baik yang ada di manapun, di Hadramaut kah, ataupun di Indonesia kah, ataupun di Mesir kah, ataupun di Mekah kah, ataupun di mana, semuanya itu adalah mereka berasal kepada cucu Rasulullah SAW dua orang. Siapa? Yang pertama Sayyidina Hasan, yang kedua Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan menurunkan para ulia, para salihin, para ulama, di antaranya yang sering kita baca manaqibnya, yang sering kita dengar manaqibnya, yang sering kita dengar thariqahnya, yaitu Maulana Sultan di mana, ada di negeri Arab ataupun di luar, ataupun di luar. Sekarang di Turki, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan beliau, yaitu Maulana Syekh Sayyid Ubaidullah Al-Husaini yang sekarang masih hidup beliau di Turki, di Turki. Kemudian ada juga Maulana Syekh Sayyid Muhammad Ruhi Al-Husaini juga, alhamdulillah kita bertemu dengan beliau. Dan banyak lagi para masyayikh, para mursyid tarikah daripada Al-Qadiriyah. Di Indonesia pun banyak. Di Indonesia pun banyak. Di Surabaya, Jawa Timur ada Kiai Asrari, Allah yarham. Beliau juga tarikah Qadiriyah Naqsyabandiyah, dan banyak lagi keturunan Rasulullah SAW daripada keturunan Sayyidina Hasan ini. Di antara juga itu Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau juga salah satu dari keturunan daripada
cucu Rasulullah daripada Sayyidina Hasan, dan banyak lagi al-Maghrabi di daerah Maroko sana, banyak daripada keturunan Sayyidina Hasan, dan juga para raja-raja dahulunya yang ada di Mekah, yaitu pada waktu kerajaan Turki Utsmani. Nah, kerajaan Turki Utsmani itu banyak mereka para raja-raja, para sultan daripada keturunan Sayyidina Hasan. Nah, di kota Mekah khususnya, atau negeri Hijaz dahulu namanya, terakhir itu ada Syarif Husin. Nah, jadi para habaib itu bisa dinamakan dengan Syarif, nanti adalah pada waktu munculnya Al-Imamul Muntadhar, yaitu Imam Mahdi, yang mana kata Rasulullah SAW, ini kata Rasulullah yang mengatakan ya. Jadi kalau sekarang kalau orang berbicara Imam Mahdi, jangan dikatakan, jangan dituduh Syiah, jangan. Karena memang ada hadisnya. Rasulullah SAW menceritakan tentang Imam Mahdi, menceritakan Dajjal, menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam yang akan turun sebagai umat daripada baginda Rasul SAW. Ada nanti Imam Mahdi, kata Rasulullah SAW, namanya sama sepertiku. Namanya sama denganku, dan bin atau kunyahnya juga sama dengan namaku. Yaitu bin Sahal, kemudian bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian Bah Hashim yang banyak di Banjar, ataupun Bah Syaiban yang banyak di Jawa. Kemudian lagi banyak lagi turun daripada Sayyidina Husain, yang mana datuk mereka itu Al-Imam Muhajir Allah Ahmad bin Isa ibn Muhammad bin Nagib ibn Sayyidina Ali Al-Raidi ibn Sayyidina Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Bagir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali wa Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka itu adalah yang kita baca tadi. Alhamdulillah kita setiap hari Kamis membaca nazam tersebut yang dinamakan dengan Aqidatul Awam. Akidahnya orang awam, seperti kita ini adalah orang awam. Orang awam. Karena kita masih belajar ilmu, sangat jauh ilmu kita untuk menyaingi para ulama-ulama, untuk membaca atau membandingkan diri kita dengan para aulia wassalihin zaman dulu. Terlebih lagi para imam madhab, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Jauh sekali. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki tersebut, barang siapa atau syair tersebut mengandung, yang pertama di sana ada tauhid. Ada tauhid penting, karena tauhid adalah salah satu daripada tiga daripada rukun agama kita, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Tiga. Tauhid. Iman itu mereka para ulama mengkategorikan dengan ilmu tauhid. Islam mereka para ulama mengkategorikan dengan ilmu syariat. Dan ihsan yaitu dengan ilmu tazkiyatun nafs atau ilmu tasawuf. Jadi kita baca itu isinya, pertama adalah tauhid, yang kedua adalah bagaimana kita beriman kepada para nabi, para rasul, dan juga di situ juga termasuk adalah sirah, yaitu biodata dari para nabi-nabi, para malaikat, kemudian nama kitab-kitab yang diturunkan Allah,
dan juga kita mengenal di situ siapa anak cucu, siapa daripada anak serta putri-putri serta istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kesemuanya itu suatu yang wajib bagi kita. Bagian kita ingin bahagia dunia yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin seseorang bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak mengenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu sudah pembukaan tadi. Kemudian tadi Ustadz Maliki dengan Masya Allah suara beliau yang merdu, dan Ustadz Refuddin tadi juga Insya Allah, Alhamdulillah, Allah yubarik fihim, serta para munsyidin yang lain yang belum bisa berhadir pada hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan mereka diberikan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mereka yang belum beliau membaca syair apa? Ramadhanu tajalla wa btasama tuba lil abdi idza tanama aghda maulahu bimal tazama tuba lin nafsi bitaqwaha. Artinya apa? Perlu kita pahami. Ramadhanu tajalla wa btasama, Ramadan telah nampak berseri-seri. Ittadaha, tajalla makna ittadaha, wa btasama kemudian senyum. Ramadan malam ini akan datang. Sudah senyum, sudah dekat di mata kita sudah. Wabtasama dan bersenyum. Kenapa bersenyum? Karena Ramadan sangat senang. Bahkan Ramadan adalah penduduk-penduduk surga, bidadari dan semuanya, serta surga disuruh berdandan setiap hari, disuruh untuk berdandan untuk menyambut siapa-siapa mereka yang wafat, yang meninggal di bulan Ramadan, akan disambut oleh surga mereka-mereka yang wafat di bulan Ramadan. Insya Allah yang mau meninggal duluan asatidzah insya Allah, tapi kalau anda insya Allah nanti belakangan insya Allah ya. Kemudian tuba lil abdi idza tanama, tuba, beruntunglah lil abdi bagi seorang hamba idza tanama, karena beribadah sunat di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi seperti wajib. Kemudian pekerjaan wajib dilipat gandakan lagi menjadi berlipat-lipat lagi. Bahkan semua ibadah, terlebih lagi puasa. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wa ana ajzi. Wa ana ajzibi, kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, akulah sendiri yang akan membalas daripada balasan puasa tersebut ya. Alhamdulillah, kita senang dengan bulan Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana diceritakan oleh guru kami Al-Habib Sigam bin Hasan Baharun, selalu beliau mengatakan cerita ini. Apa ceritanya? Suatu mau masuk bulan Ramadan, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir
seorang wali besar, seorang ulama besar yang kasidahnya kalau kita baca setiap hari, ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Itu adalah karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang wali besar di Hadramaut sana. Kalau mau masuk bulan Ramadan, beliau mengumpulkan anak serta cucu beliau, putrinya semua dikumpulkan beliau. Hah? Ajar setiap saat, saya akan bertasbih, saya akan bersolawat, saya akan bersedekah, saya akan berdakwah dan rezeki semuanya. Mereka semua sudah mempersiapkan apa yang akan dilakukan mereka untuk merebut, untuk meraih ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang ada di bulan Ramadan ini. Ibarat kata, khusus di bulan Ramadan ini, khusus di bulan Ramadan ini, karena hamba-hamba, kata Abu Yazid Muhammad bin Maliki, itu pada waktu setelah selesai bulan Ramadan diberikan pahala yang begitu banyak, pahala yang begitu tidak terhingga, sampai-sampai hamba ini bingung, wahai Allah Subhanahu wa taala, apakah ini? Kata Allah, tidak, ini bukan Lailatul Qadar. Adapun Lailatul Qadar nanti kalian akan dapat pahala sendiri. Ini adalah sebagai orang, misalnya orang yang sudah bekerja dalam 1 bulan, maka di akhir bulan, ya, di tanggal tua, maka dia akan mendapatkan gajinya. Nah, perumpamaan orang yang sudah selesai bulan Ramadan ini, dia akan dikasih gaji. Apa gaji tersebut? Itu pahala yang berlimpah diberikan kepada hambanya tersebut. Nah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setelah mengumpulkan anak serta cucu beliau, putri-putri beliau semuanya, satu persatu, terakhir beliau menangis tersedus. Ditanya oleh anak putra beliau, wahai ayahanda, ya abati, lima tafki, wahai ayah kami, kenapa engkau menangis? Lah, kenapa? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menangis. Kemudian beliau dengan terbata-bata beliau mengatakan, kalian wahai anak-anakku, kalian masih bisa meluangkan waktu kalian untuk menambah amalan kalian, untuk menambah pekerjaan kalian, untuk menambah waktu kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku tidak bisa lagi, kata beliau. Lah, kenapa? Karena keseharian beliau udah full. Keseharian beliau udah dipenuhi dengan amaliyah, dengan amal saleh. Beliau mengajar, beliau berdakwah, beliau bersolawat, beliau bersedekah, beliau dan sebagainya, semua udah full setiap harinya. Maka beliau tidak bisa lagi menambah. Beliau bersedih. Beginilah sifatnya para aulia wassalihin. Beginilah mereka-mereka yang mereka kalau mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, mereka kehilangan akan sedih mereka. Lihat para aulia wassalihin, mereka kata mereka, tidak ada satupun yang membuat aku di dunia ini membuat aku tidak senang kecuali pada waktu aku malam hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian terbitlah fajar. Karena mereka sedang asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakada mereka. Begitu dengan bulan Ramadan. Minimal kita mempunyai rasa gembira karena kita akan mendapatkan balasan yang penuh, yang banyak untuk menjadi bekal kita di akhirat nanti. Kenapa demikian? Al-kayyisu mandana, orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang brilian, smart, adalah mereka yang merendahkan diri mereka dan melawan hawa nafsu mereka, dan mereka mengutamakan, mendahulukan amalan-amalan untuk akhirat mereka. Inilah sebenarnya orang yang cerdas. Memasuk bulan Ramadan, orang yang cerdas pasti akan berpikir bagaimana akan aku mendapatkan waktu yang sangat berharga ini. Dikatakan al-waktu kisayf. Memotongnya, maka dipotong. Begitu juga dengan umur waktu kita.
Apabila kita tidak memotong, bagaimana kita memotong? Itu kita menggunakan dengan hal-hal yang positif, dengan amalan-amalan soleh, dengan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ula, dengan kita menggunakan waktu kita untuk memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya itu apabila kita tidak, atau kita biarkan begitu saja, maka waktulah yang kata yang akan memotong engkau. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Memang sifatnya kita akan menyesal. Bagaimana dan kenapa dahulu aku dunia tidak menggunakan waktuku dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah wa syukurillah, di bulan Ramadan ini insya Allah, kalau biasanya kita membaca kitab fikih dari bab taharah, kemudian bab salat, kemudian bab lain sebagainya, zakat, puasa dan haji. Untuk haji kita tunda dulu ya. Sekarang kita masuki bulan Ramadan. Jadi yang kita baca adalah bab tentang bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya terpakai. Masuki bulan Syawal, kita belajar atau mempelajari ilmu tentang haji. Seperti Al-Idah Imam Nawawi kita baca itu untuk pelajari kita bagaimana untuk kita masuki bulan haji. Insyaallah mudah-mudahan yang belum berhaji insyaallah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa insyaallah secepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji juga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sedikit kita membahas tentang bab puasa. Bab puasa. As-shaum lughatan al-imsak wa syar'an imsakun an jami' sebagaimana yang dicontohkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyya. Aku bernazar akan berpuasa, maka aku tidak akan berbicara dengan manusia seharian penuh. Itu juga bisa dikatakan dengan puasa. Adapun definisi puasa secara syariat atau secara syar'i, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar atau subuh sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Dan jika telah sholat isya atau tidur, maka tidak boleh lagi setelah waktu tersebut untuk makan, minum atau berhubungan badan, tidak perbolehkan lagi antara suami istri sampai terbenam matahari pada keesokan harinya. Ini dulu di zaman-zaman awal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan, yaitu boleh makan, minum atau berhubungan badan dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Apa dalilnya? Uhilla lakum lailatas shiyamir rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian, artinya diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri bagi suami istri. Mungkin orang-orang yang kadang-kadang iseng, kadang-kadang mungkin bisa mengkias-kiaskan
bisa membuat sebuah perbandingan-perbandingan. Gak bisa. Semua agama itu ada ketentuan-ketentuannya. Dasar agama kita atau pengambilan hukum daripada agama kita ada 4. Yang pertama yaitu dengan Al-Quran, kemudian dengan sunnah atau hadis, kemudian ijma' itu kesepakatan para ulama, kemudian kias atau yang dinamakan dengan kias. Al-Quran ada jelas tentang puasa ini sudah jelas. Apa dalilnya? Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi orang-orang sebelumnya pun diwajibkan berpuasa, dan inti daripada puasa tersebut, tujuan daripada puasa tersebut minimal kita bisa sadar, minimal kita bersyukur apa-apa yang dialami oleh orang-orang, mohon maaf, fakir miskin. Berapa banyak dari mereka yang untuk makan sehari-hari pun susah. Bahkan ada yang mungkin sehari, 2 hari, atau sampai 3 hari yang tidak makan. Tidak usah jauh-jauh kita bandingkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya dunia akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat beliau berjalan, diketahui oleh para sahabat-sahabat, ternyata di perut beliau ada batu yang mengganjal. Untuk apa batu ini? Untuk mengganjal supaya untuk menahan lapar dan haus atau dahaga yang ada di beliau. Seorang nabi, seorang pemimpin dunia akhirat, jangankan untuk harta, jabatan, harta, tahta wanita bisa beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau lebih memilih hidup sederhana. Bahkan beliau memilih hidup seperti hidupnya para fakir dan miskin. Kenapa? Mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu. Rasulullah sudah merasakan sebelumnya. Kalau sekarang orang merasakan aku kelaparan, bagaimana aku tidak bisa makan, Rasulullah sudah merasakannya. Nah, minimal orang yang mungkin kita setiap hari makan enak, setiap hari kita bisa makan berlebihan, minimal di bulan Ramadan kita sama-sama merasakan bagaimana saudara-saudara kita, bagaimana derita para orang-orang daripada saudara, bahkan mungkin di sekitar kita, yang bagaimana dia merasakan kelaparan, bagaimana dia merasakan kelaparan. Hakadah di antara itu kemudian para ulama berkata, barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan dan dia mengetahui hukumnya, maka dia dihukumi telah keluar daripada agama Islam atau kafir. Kalau dia mengingkari kewajiban puasa, misalnya ketemu sama orang, kamu kenapa nggak puasa? Ngapain puasa? Puasa nggak wajib kok katanya. Nah, orang yang mengingkari kewajiban puasa ini dia keluar daripada Islam. Kalau ketemu orang, kamu nggak puasa? Kok makan hari ini, makan siang kenapa? Ya Pak, lagi lapar Pak. Gitu aja bisa jawabannya. Tetapi dia masih menganggap bahwasanya puasa itu besar. Tetapi dia tidak keluar daripada Islam. Dan jika tidak mengetahui hukum, seperti baru masuk Islam misalnya, ya kan, atau tinggal di tempat yang jauh daripada ulama, ya kalau sekarang mungkin nggak ada.
Di mana-mana sekarang, di gunung pun atau di pedalaman pun atau dimanapun, semua banyak para ulama-ulama sekarang. Di tempat, di kota, di desa, di dusun, di gunung, semua pada ada para ulama. Para ulama semua ada sekarang. Jadi nggak ada cerita, oh saya nggak tahu kalau puasa itu ada. Oh saya nggak tahu kalau puasa itu wajib. Nggak ada sekarang nih, nggak ada lah asal. Mungkin, wallahu alam, kalau mungkin orang yang tinggal jauh di pedalaman sama sekali, ya mungkin nggak tahu. Ramadan oleh Subhanahu wa ta'ala diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah dalam bulan Sya'ban, dan Rasulullah SAW telah berpuasa Ramadan semasa hidupnya sebanyak 9 kali. Rasulullah puasa 9 kali dan beliau wafat pada tahun ke-11 Hijriyah. Wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat banyak yang nggak percaya. Sayyidah Umar nggak percaya kalau Rasulullah SAW meninggal. Kejadian yang sangat terdahsyat pada waktu itu adalah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Kejadian yang sangat menyedihkan. Kejadian yang sangat dari bagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Bayangkan, sewaktu Rasulullah SAW sudah dalam keadaan sakit, yaitu setelah beliau haji wada terakhir, beliau sangat berfaedah, memberikan nasihat-nasihatnya kepada para sahabat-sahabat yang pada waktu itu, dan athar bekas daripada racun daripada seorang wanita Yahudi yang meracuni beliau itu masih terasa di akhir-akhir hayat beliau. Malakal maut datang, malaikat pencabut nyawa datang. Ada mengatakan namanya itu Israel, ada mengatakan namanya itu malakal maut. Datang mengetuk pintu daripada Rasulullah SAW. Dan yang membukakan pintu pada waktu itu adalah Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah SAW, yang dikatakan Sayyidah Fatimah adalah Ummu Abiha. Kenapa dikatakan Ummu Abiha? Karena Sayyidah Fatimah lah yang menggantikan posisi daripada Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah termulia. Habisan membantu Rasulullah SAW, yang mana para wanita-wanita Arab pada waktu itu bertanya kepada Sayyidah Khadijah, wahai Khadijah, betapa engkau bahagianya wahai Khadijah, bagaimana perasaan engkau wahai Khadijah, bagaimana kebahagiaan engkau wahai Khadijah, engkau kawin dengan Rasulullah SAW. Apa jawaban daripada Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah SAW, orang yang pertama kali beriman dengan Rasulullah SAW? Kata Sayyidah Khadijah, aku setelah menikah dengan Rasulullah SAW tidak pernah berpikir bagaimana aku membuat Rasulullah SAW selalu bahagia. Itu perkataan daripada Sayyidah Khadijah. Wafatnya Sayyidah Khadijah membuat kesedihan bagi Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah yang terdidik dengan Rasulullah, yang selalu bersama Rasulullah SAW, yang hidupnya, tingkah lakunya, rupanya, serta akhlaknya sangat mirip dengan Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Fatimah. Diberi gelar dengan Ummu Abiha karena menggantikan, yang membantu, yang berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Mengetuk pintu, dibukakan pintu oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah tidak tahu tentunya siapa yang datang tersebut. Jadi tidak bisa menerima. Kemudian masuk ke dalam rumah, yang rumah Rasulullah SAW sangat kecil. Kalau kita tahu rumah Rasulullah adalah makom Rasulullah sekarang ini.
Rasulullah mengatakan ma baiti wa mimbar rawdatun minal jannah, antara rumahku dengan mimbarku atau mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah tersebut adalah taman dari taman surga. Sangat kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah beliau, cuma berapa kali berapa saja, jauh besar rumah kita sekarang. Masuk Sayyidah Fatimah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah, siapa yang masuk?" Ada Rasulullah, ada tamu. Rasulullah akan bertemu dengan Ar-Rafiqil A'la. Rasulullah SAW akan bertemu dengan Allah, dengan kekasihnya. Maka diperbolehkan masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian setelah itu Rasulullah menanyakan kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat Israel, di manakah malaikat Jibril?" Kita tahu bagaimana malaikat Jibril lah yang selalu mengantarkan wahyu, yang selalu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, yang menemani perjalanan Rasulullah SAW dan Isra dan Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Tanyakan kemana malaikat Jibril. Datanglah malaikat Jibril pada waktu itu. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk umatku setelah matiku, setelah aku bertemu dengan kasihku Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malaikat Jibril tidak bisa menjawab. Kemudian malaikat Jibril pun datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan pertanyaan daripada kekasihnya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Balligh salami ila habibi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Jibril, sampaikan salamku kepada Muhammad dan katakanlah kepadanya bahwa saya surga tertutup, bahwa saya surga diharamkan kecuali dan pecintanya. Setelah hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun bersedia untuk dicabut nyawanya. Seketika itulah Rasulullah mengatakan, setelah mendengar keadaan umatnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah pun mengatakan Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la. Pada waktu dicabut nyawa Rasulullah SAW, malaikat Jibril memalingkan mukanya. Kenapa? Melihat malaikat maut mencabut nyawa daripada Rasulullah SAW. Dan banyak lagi perumpamaan daripada sakitnya dicabut nyawa pada waktu itu. Sampai mereka menjelaskan Rasulullah kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, jijikkah engkau kepadaku sehingga engkau malingkan wajahmu?" "Tidak wahai Rasulullah, tidak wahai kekasih Allah, hanya saja aku tidak tega melihat engkau dicabut nyawa seperti ini." Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wahai Jibril, apakah seperti ini juga umatku ketika dicabut nyawanya?" "Tidak wahai Rasulullah, bahwasanya umatmu lebih daripada ini, engkau sudah kami ringankan." Kalau begitu kata Rasulullah SAW, biarkan, berikan sakit dan Ramadan ini membuat kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amal ibadah, dengan apa-apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dinamakan bulan Ramadan, terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi mengenai sebab dinamakan bulan Ramadan dengan Ramadan.
Yang pertama, menurut pendapat sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diantarkan oleh ibunya yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim setelah meninggal ayahanda daripada Sayyidina berikan kepada engkau. Akhirnya Sayyidina Anas bin Malik menjadi khadamnya Rasulullah, menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak salah 10 tahun atau lebih beliau berkhidmah dengan Rasulullah dan mendapatkan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dimatikan Anas bin Malik ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia dengan umur yang panjang, kemudian dengan harta yang banyak, kaya raya, dan mempunyai kebun yang banyak serta umur yang panjang dan mempunyai anak-anak yang banyak. Dikatakan setelah wafatnya beliau tidak kurang anak atau cucu beliau lebih daripada 100 orang. Itu daripada keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mana ketika orang-orang Arab akan meletakkan nama untuk bulan ini bertepatan dengan musim panas, dan pas biasanya bulan Ramadan ini pas. Kalau di sana pasti seperti Ramadan, itu membakar, panas. Karena memang tepatnya pada bulan Ramadan ini tepat pada musim panas. Pada permulaan Islam, orang muslim yang memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka dia boleh memilih antara berpuasa atau tidak puasa, akan tetapi membayar fidyah untuk setiap harinya seukuran 1 mud atau kurang lebih 750 gram dari makanan pokok yang disedekahkan kepada fakir miskin. Ini dahulu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat melaksanakannya atau jika tidak berpuasa maka membayar fidyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban puasa bulan Ramadan kecuali bagi yang tidak mampu untuk berpuasa. Jadi semua wajib berpuasa, kecuali enggak mampu, maka boleh untuk tidak puasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyamsum." Barang siapa di antara kalian hadir di bulan Ramadan, artinya hidup di bulan Ramadan dengan keadaan sehat wal afiat, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Kemudian puasa terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama puasa awam, yaitu tingkat bawah, yaitu dengan menjauhi segala perkara yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan lain-lain sebagainya. Ini puasa awam, puasa kita. Itu kita menjauhi segala perkara membatalkan, makan, minum, hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Yaitu menjaga diri dari segala kemaksiatan, segala sesuatu yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa, seperti kemaksiatan. Itu adalah puasa khusus. Yang ketiga apa? Puasa khususul khusus, yaitu tingkat atas, yaitu tingkatannya para nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka, bagaimana puasa mereka, yaitu mereka menjauhkan diri daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah mungkin ini aja dulu yang bisa disampaikan. Ingin melaksanakannya di tempat mereka masing-masing, mudah-mudahan bisa melaksanakannya dengan aman. Insyaallah kita selamat semua, dijauhkan daripada mara bahaya, dijauhkan daripada bala dan juga wabah, insyaallah wabah yang melanda kita kaum muslimin dan semuanya.
penduduk di semua negara insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita bisa melaksanakan rutinitas amal ibadah kita serta rutinitas semua kita, yaitu bekerja dan lain sebagainya, insya Allah secepatnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyah wa kawana wa asrafun wa salihun wa la hadab nabiy Mustafa. وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر